Bacaan kalender liturgi tanggal 3 Februari 2021, Rabu Pekan Biasa keempat. Bacaan pertama, Ibrani bab 12 ayat 4-7 dan 11-15. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dan pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyelesai orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima ajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil Markus 6 ayat 1-6. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmah apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit, dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini. Allah adalah pendidik sejati. Sebagai pendidik, Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Ia mungkin menyesahkan kita, menghajar dan memberi ganjaran, karena Ia ingin memperlakukan kita sebagai anaknya. Kalau kita menjadi anaknya, berarti Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan itu, didikannya yang keras bertujuan bukan untuk mematikan kita, melainkan supaya kita menjadi lebih matang, dewasa, kuat, berani, dan berpengetahuan luas. Didikan Allah itu nyata dalam pengajaran Yesus dalam Injil hari ini. Pengajarannya sangat bijak, berwibawa, dan penuh kekuatan. Namun sayangnya, kewibawaan mengajar seseorang untuk mereka yang mendengarkannya saat itu bukan hanya ditentukan oleh isi ajarannya, melainkan juga oleh keluarga dari mana dia berasal. Mengetahui asal-usul Yesus dari seorang biasa dan sederhana, maka mereka kecewa dan menolaknya. Di sini menurut Yesus terjadi sebuah ironi, yaitu bahwa seorang nabi dihormati di negeri asing kecuali di negeri dan kampung asalnya sendiri. Santo Blasius, uskup dan martir yang kita peringati pada hari ini adalah pribadi yang setia mendengarkan firman Tuhan dan teguh mengikuti pendidikan Allah dan setia pada imannya. Ya Allah, semoga kami tekun di dalam pendidikan yang Engkau ajarkan.
Hal yang pahit kiranya jangan cepat kami hindari, karena berguna bagi kami, dan yang manis kiranya jangan cepat kami konsumsi, karena mungkin membahayakan kami. Semoga kami setia seperti Santo Blasius. Amin.